Di bawah cahaya lampu sorot yang membutakan dan teriakan penonton yang memenuhi Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta, Rea Wijaya, pegulat juara bertahan berusia 35 tahun yang dijuluki Singa Jakarta, merebut mikroon dari tangan pembawa acara dengan tangan yang gemetar. Aku gay. Aku tidak bisa menyembunyikan lagi siapa aku sebenarnya, serunya dengan suara lantang yang langsung membuat seluruh arena hening sejenak sebelum meledak menjadi gemuruh ejekan, makian, dan lemparan botol plastik ke arah ring. Kamera siaran langsung menangkap setiap detiknya, wajah Rea yang pucat tapi penuh tekad, sementara komentator di studio berusaha mengalihkan dengan gugup. Dalam hitungan menit, media sosial meledak dengan ribuan komentar kebencian, #ReaGuysCandal trending nomor 1. Malam itu, teleponnya tak berhenti berdering. Manajernya menelepon duluan, suaranya dingin, kontrak sponsor batal total, Rea. Perusahaan bilang citra mereka rusak. Kamu gila apa? Rea duduk di bangku ganti, tubuh atletisnya yang biasa penuh kemenangan kini terasa berat. Ia ingat 15 tahun menyembunyikan perasaannya demi keluarga Konserati di Bandung, demi karir yang dibangun dari nol di dunia gulat Indonesia yang penuh maco. Tapi malam ini, kelegaan bercampur ketakutan. Keesokan harinya, berita utama di semua stasiun, pegulat terkenal coming out, karir runtuh seketika. Sponsor kedua dan ketiga ikut mundur. Orang tuanya di Bandung menelepon, ayahnya berteriak, kamu sudah bukan anak kami lagi. Jangan pulang. Saudara-saudaranya membuang nomornya. Teman-teman di game yang dulu seperti saudara kini diam atau blokir akunnya. Rea pindah ke apartemen kecil di pinggir Jakarta, uang tabungannya menyusut cepat. Ia menghabiskan hari-hari menatap dinding, mempertanyakan apakah kejujuran ini layak. Tapi di tengah kesunyian itu ada ketukan pelan di pintu. Seorang bocah kurus berusia 12 tahun berdiri di sana, tas ransel lusuh di punggung, mata besarnya penuh harap. Pak Rea. Saya Adi. Anak Bapak. Ibu saya baru meninggal, ini suratnya. Rea membeku, surat itu membuktikan semuanya. Satu malam dulu saat ia mencoba menjadi normal dengan seorang wanita yang tak pernah ia cintai. Adi kini yatim piatu. Rea menatap bocah itu, dunia yang baru runtuh seketika punya alasan baru untuk berdiri kembali. Rea membiarkan Adi masuk, tangannya masih memegang surat yang bergetar. Bocah itu duduk di soa usang, menceritakan bagaimana ibunya meninggal karena sakit di kampung kecil dekat Bogor, tak pernah bilang siapa ayahnya sampai akhir. Ibu bilang bapak orang baik, meski tak pernah ketemu, kata Adi pelan. Rea merasa dunia berputar. Ia yang baru kehilangan segalanya kini harus jadi ayah. Keesokan harinya, ia mendatarkan Adi ke sekolah negeri terdekat, menggunakan sisa uang untuk seragam dan buku. Tapi berita tentang dirinya sudah menyebar ke sekolah. Anak-anak mengejek Adi, ayahmu gay, pantas kalah terus. Guru memanggil Rea, Pak, kami khawatir Adi jadi korban bullying karena keadaan bapak. Rea pulang dengan hati hancur, melihat Adi menangis diam-diam di kamar kecil mereka. Ia memeluk bocah itu untuk pertama kali, ayah akan lindungi kamu, nak. Ayah janji. Hari-hari berikutnya penuh perjuangan. Rea mencari kerja sebagai pelatih pribadi, tapi klien menolak setelah tahu identitasnya. Ia jual medali-medali lama untuk beli makanan. Malam-malam ia duduk di balkon apartemen, merokok sambil memandang lampu kota Jakarta yang tak peduli. Internalnya berkecamuk, apakah ia egois karena coming out, apakah Adi pantas punya ayah seperti dia di masyarakat yang masih melihat sebagai dosa besar. Tapi Adi dengan polosnya mulai mengubah itu. Bocah itu membersihkan rumah, masak nasi goreng sederhana, dan bertanya, ayah, kenapa ayah suka pria? Apakah itu salah? Rea menjelaskan pelan, tanpa detail dewasa, tentang cinta yang tak bisa dipilih, tentang keberanian. Adi mengangguk, kalau ayah bahagia, saya ikut bahagia. Suatu sore, saat Rea pulang dari wawancara kerja yang gagal, Adi menunggu dengan gambar yang digambar,
Rea dan dirinya berdiri di ring gulat, tangan saling genggam. Ayah tetap juara buat saya, kata Adi. Rea menangis untuk pertama kali sejak coming out. Tapi tekanan masyarakat tak berhenti. Tetangga mulai gosip, ada yang lempar batu ke jendela. Rea memutuskan pindah ke apartemen lebih kecil lagi di pinggiran, tapi di sana pun berita menyusul. Ia merasa sendirian total, sampai suatu hari di taman dekat rumah, ia bertemu seorang pria bernama Budi, pekerja sosial yang membantu komunitas rentan. Budi mendengar ceritanya tanpa menghakimi, kamu berani, Rea. Banyak yang takut. Percakapan itu menjadi tik awal, meski Rea belum siap sebut cinta. Adi mulai memanggil Budi Om, dan untuk pertama kali, rumah kecil itu terasa hangat. Rea mulai sadar, kehilangan segalanya membuka ruang untuk sesuatu yang lebih dalam. Bulanan berikutnya penuh cobaan baru. Adi pulang sekolah dengan memar di lengan, teman bilang ayah saya haram, pak guru bilang doakan saja. Rea marah besar, datang ke sekolah, bicara langsung dengan kepala sekolah yang ragu-ragu, Pak Rea, kami dukung pendidikan, tapi opini publik sulit. Rea pulang dengan kepala pusing, memeluk Adi lama sekali. Ia ingat masa kecilnya sendiri di Bandung, di mana ayahnya selalu bilang laki-laki harus kuat, jangan lemah. Kini ia belajar kekuatan sejati adalah melindungi anak. Uang semakin tipis, Rea mulai jual barang-barang game lama, tapi Adi tak pernah mengeluh. Bocah itu malah belajar memasak lebih baik, membaca buku tentang olahraga dari perpustakaan, dan suatu malam bertanya, ayah, kalau ayah balik kering, saya dukung. Rea tersenyum pahit, tahu tak mungkin. Di tengah itu, pertemuan dengan Budi semakin sering. Budi, pria 33 tahun yang bekerja di LSM Hak Asasi, membantu Rea urus dokumen hak asuh Adi secara resmi. Mereka duduk di warung kopi pinggir jalan, bicara panjang tentang tekanan keluarga, tentang bagaimana Indonesia yang maju tapi masih terikat norma lama. Rea merasa dilihat sebagai manusia utuh, bukan monster. Tapi saat ia mulai merasakan getar hati saat Budi tersenyum, ia mundur. Aku tak mau Adi kehilangan lagi, katanya dalam hati. Konflik internal memuncak saat kerabat ibu Adi dari Bogor datang, mengklaim bocah itu sebaiknya diasuh mereka karena Rea tak pantas jadi ayah. Ada ancaman laporan ke dinas sosial. Rea panik, bertemu pengacara murah yang bilang kasus sulit karena stigma. Adi mendengar, menangis, saya mau tinggal sama ayah. Rea memutuskan bertarung, meski tak punya uang. Budi bantu secara diam-diam, datang malam-malam bawa makanan dan dokumen. Suatu hari, saat Rea hampir menyerah, Adi bilang, ayah, ingat ayah bilang jujur itu kuat. Kita kuat bareng. Kata-kata polos itu menyentuh, membuat Rea bangkit. Ia mulai tulis posting di media sosial pribadi, cerita tentang perjuangan sebagai ayah gai, tanpa dendam, hanya harap pengertian. Beberapa komentar dukung, kebanyakan benci, tapi Adi baca dan peluk ayahnya, ayah hebat. Persahabatan dengan Budi semakin dalam, tapi masih pelan, hanya senyuman dan dukungan. Rea sadar, anak ini bukan beban, tapi cahaya yang ubah segalanya. Pengadilan hak asuh semakin dekat, Rea gelisah setiap malam. Ia tidur di lantai agar Adi dapat kasur, mendengar napas bocah itu yang tenang. Internalnya bertarung, apakah ia egois mempertahankan Adi di tengah badai. Tapi setiap pagi, Adi bangun dengan senyum, ayah, hari ini kita latihan gulat kecil-kecilan ya. Mereka bergulat pelan di ruang tamu sempit, tertawa saat Rea sengaja kalah. Itu jadi ritual, mengingatkan Rea pada mimpi lamanya. Suatu sore, Budi datang bawa berkas lengkap, kita punya bukti dan surat wasiat Ibu Adi. Kamu punya hak. Mereka duduk lama, bicara tentang masa lalu Rea yang penuh topeng, tentang bagaimana coming out adalah langkah paling berat tapi paling bebas. Rea merasa nyaman, tangan mereka hampir bersentuh, tapi ia tarik kembali. Aku takut Adi lihat aku bahagia dengan pria, katanya. Budi mengerti, cinta tak harus buru-buru, Rea. Yang penting kamu bahagia dulu sebagai ayah.
Malam itu, Rea menangis sendirian tapi bangun lebih kuat. Berita tentang kasusnya mulai viral lagi, ada demonstrasi kecil di depan pengadilan, tapi juga ada kelompok kecil aktivis yang dukung. Rea dipanggil wawancara radio underground, cerita jujur tentang perjuangan, suaranya bergetar saat sebut Adi. Pendengar menelepon, ada yang bilang de kamu inspirasi, ada yang kutuk. Tapi Adi dengar di radio sekolah, pulang dengan bangga, ayah, saya cerita ke teman bahwa ayah saya berani. Itu cukup bagi Rea. Hubungan dengan Budi tumbuh pelan, mereka jalan di Taman Monas, bicara tentang mimpi. Rea ingin buka gym kecil untuk anak-anak dari keluarga susah, Budi ingin bantu lebih banyak orang. Suatu malam hujan, saat listrik mati, mereka duduk dekat lilin, Rea akhirnya bilang, aku suka kamu, Budi. Tapi aku takut. Budi jawab pelan, aku juga. Kita hadapi bareng. Adi yang pura-pura tidur dengar, tersenyum dalam hati. Konflik datang saat kerabat ibu Adi ancam publikasikan foto lama Rea dengan pria dulu, tapi Rea pilih hadapi, tak lari lagi. Ia sadar, pertumbuhan datang dari pilihan sulit. Adi jadi guru kecilnya tentang ketulusan. Hari sidang tiba, ruang pengadilan penuh sesak. Rea berdiri dengan jas pinjaman, Adi di samping memegang tangannya erat. Hakim dengar argumen kerabat lawan sebut lingkungan tak sehat. Rea bicara dari hati, saya kehilangan segalanya demi jujur. Tapi Adi ajarkan saya bahwa cinta ayah tak butuh label. Saya mau jadi ayah baik. Budi duduk di belakang, mata penuh dukungan. Sidang ditunda, tapi tekanan naik, ada kampanye online baru, Rea dan Budi yang tak sengaja bocor. Tetangga semakin kasar, Adi pulang nangis karena diejek lebih parah. Rea hampir menyerah, duduk di lantai apartemen, mungkin mereka benar, nak. Adi peluk, ayah, kalau kita lari, kita kalah. Saya bangga ayah Gai dan ayah saya. Kata itu seperti obat. Rea bangkit, hubungi Budi, mereka rencanakan strategi. Rea buat ide cerita lengkap, unggah di platform kecil, fokus pada perjuangan ayah anak. Ide itu viral pelan, ribuan dukungan dari orang tua lain, aktivis, bahkan beberapa mantan Ans Gulat. Tapi lawan semakin keras, ancam adopsi paksa. Di puncak krisis, Budi bilang, aku di sini, Rea. Kita keluarga. Malam itu, untuk pertama kali, Rea ingkan diri peluk Budi lama, rasakan hangat yang tak pernah ia dapat dari siapapun. Adi lihat dari celah pintu, tak takut, malah senang. Sidang lanjutan, Rea bawa Adi bicara sendiri di depan hakim, bocah itu bilang tegas, saya mau sama ayah Rea. Ayah saya terbaik. Hakim terharu, putuskan hak asuh penuh untuk Rea, dengan syarat monitoring. Ruangan tepuk tangan kecil dari pendukung. Tapi Rea tahu perjuangan belum selesai. Ia mulai kerja paruh waktu di gym komunitas Budi, ajar anak-anak gulat tanpa diskriminasi. Hubungan dengan Budi tumbuh jadi cinta dewasa yang tenang, penuh pengertian, jalan tangan di malam Jakarta yang ramai. Adi jadi pusat, belajar terima diri dan orang lain. Rea akhirnya kirim pesan ke keluarga di Bandung, aku bahagia sekarang. Kalau mau ketemu cucu, pintu terbuka. Tak ada balasan, tapi ia tak lagi sakit. 6 bulan kemudian, kehidupan Rea berubah pelan tapi pasti. Gym kecil di pinggir Jakarta mulai ramai, anak-anak dari berbagai latar belakang datang latihan, diajari bukan hanya teknik tapi juga respek dan keberanian jadi diri sendiri. Adi sekarang 13 tahun, sudah juara kecil di turnamen sekolah, selalu bilang je ayah yang ajar saya. Budi pindah ke apartemen lebih besar bersama mereka, bukan sebagai pasangan rahasia tapi keluarga terbuka. Mereka jalan di pantai Ancol akhir pekan, Adi lari ke depan, Rea dan Budi berpegangan tangan pelan, bicara tentang masa depan. Rea ingat malam coming out itu seperti mimpi buruk, tapi kini ia tahu itu gerbang. Internalnya damai, tak lagi ragu identitas. Suatu hari, ia terima panggilan dari stasiun kecil, mau wawancara tentang perjalanan bapak. Rea setuju, duduk di depan kamera dengan Adi dan Budi di samping, cerita jujur tanpa dendam.
Kehilangan segalanya buka mata saya bahwa cinta keluarga tak tergantikan. Penonton studio tepuk tangan, beberapa menangis. Keluarga di Bandung akhirnya datang diam-diam, ayahnya peluk cucu untuk pertama kali, "Ma, nak. Kami belajar pelan." Rea tersenyum tak paksa. Adi tumbuh jadi bocah percaya diri, mimpi jadi dokter untuk bantu anak seperti dia. Rea dan Budi rencanakan pernikahan sederhana nanti di hadapan teman dekat. Suatu sore di taman, Rea berdiri memandang Adi bermain, Budi di samping, "Terima kasih kamu ubah hidup saya." Mereka peluk, angin Jakarta bertiup lembut. Perjalanan panjang penuh air mata dan tawa itu ajarkan satu hal, keberanian tak pernah sia-sia. Rea kini tahu menjadi diri sendiri bukan akhir, tapi awal bahagia sejati bersama orang yang menerima. Apakah keberanian mengakui cinta sesama jenis selalu membawa kebahagiaan sejati meski melawan norma masyarakat? Benar atau salah?